Halo semuanya, sebelum menonton videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kania, NIM 1908 107027. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tarik di MI. Terima kasih. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama tahun-tahun pertama masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sejumlah pengikut, mula-mula dari anggota keluarganya sendiri dan kemudian dari lingkungan masyarakat yang agak luas. Lambat laun, gagasan-gagasan baru dan tindakan-tindakan baru yang mereka lakukan itu menimbulkan kecurigaan dan mendapat perlawanan dari kalangan keluarga yang terkemuka di Mekah. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dia sebarkan sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Hal inilah yang membuat Nabi melakukan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama, hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615, tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi pimpinan komunitas baru berdasarkan ajarannya dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya. Bulan ke-7 tahun kelima kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikut menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lain. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, dia tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Dia mendapat perlindungan dari Bani Hashim, bahkan 2 orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya Umar ke dalam Islam di mana awalnya dia adalah musuh Islam yang sangat kuat. Yang kedua, pergi ke Taif. Tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW, sebab 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Karena penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW semakin hebat, maka ia berencana memperluas wilayah dakwahnya di luar Mekah seperti ke Taif. Selanjutnya ada perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagian mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dalam perjalanan dakwah Nabi, karena penerimaan masyarakat Yastrib terhadap misi yang disampaikannya membuka lembaran baru dalam usaha beliau menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian Aqobah 1 pada tahun 621 dan setahun kemudian diadakannya perjanjian Aqobah 2. Selanjutnya, hijrah ke Yastrib. Tak kala gejala-gejala kemenangan itu telah memulai di Yastrib, Nabi menyuruh sahabat-sahabat beliau berpindah ke sana untuk menyelamatkan agama dari penganiayaan Quraisy dan mencari perlindungan kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam di kota itu. Kaum Quraisy sangat terperanjat setelah mengetahui hal ini. Mereka khawatir kalau Muhammad dapat bergabung dengan pengikut-pengikutnya di Yastrib dan dapat membuat markas yang kuat di sana. Kalau yang demikian terjadi, maka bukan hanya mengenai soal agama semata-mata, tetapi telah menyinggung soal ekonomi yang mungkin mengakibatkan kehancuran perniagaan dan kerobohan rumah tangga mereka. Selanjutnya, perjalanan dari Mekah ke Yastrib. Abu Bakar mempertaruhkan nyawanya untuk menemani Rasulullah SAW. Kendatipun beliau berkeyakinan bahwa kaum Quraisy akan mengikuti jejak mereka dan akan menahan jika bertemu.
Anaknya yang bernama Abdullah disuruhnya siang hari mendengarkan apa pikiran Quraisy mengenai kepergian Rasulullah bersama dengan dia itu. Dan bila hari telah malam, dia harus melaporkan apa yang didengar siang hari. Hamba sahaya yang bernama Amir ibnu Fahirah diperintahkannya siang hari mengembalakan biri-biri dekat persembunyiannya. Kemudian pada malam harinya biri-biri itu harus dibawa ke gua tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi untuk diperah susunya. Putrinya bernama Asma disuruh datang ke gua setiap sore untuk mengantarkan makanan dan semua harta benda yang diperlukan untuk jadi bekal dalam perjalanan yang jauh. Demikianlah video ini saya persembahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi.